Kami di CWP memiliki keyakinan bahwa setiap ratapan bisa diubah menjadi berkat. Bukankah salib Kristus menyatakan seperti itu? Bahwa melalui penderitaan, melalui segala sesuatu yang dianggap aib, salib Kristus yang dinyatakan sesungguhnya sebagai simbol aib, ternyata ketika ada di tubuh Kristus, salib itu menjadi simbol kemuliaan. Kami CWP menjangkau anak-anak muda untuk mengenal Kristus lebih dalam. Bukan saja mereka yang sudah mengenal maupun mereka yang belum mengenal. Hari ini sebelum khotbah tadi, saya diperlihatkan satu foto ada anak muda yang sudah mulai bertanya-tanya, siapakah dia? Dan hari ini duduk di ruang ibadah. Puji Tuhan, ada satu anak muda yang mungkin dia merasa sia-sia karena ditinggal orang tuanya sebagai yatim piatu, akhirnya memutuskan tidak mau sekolah. Hanya berkutat di dalam kamar, membuat ini dan itu melalui komputernya, musik-musik yang tadinya dianggap tidak punya nilai. Ketika diperdengarkan, akhirnya musik-musik itu buatannya dia sendiri diperkenalkan kepada seseorang yang memang berkutat di bidang musik. Anak muda ini melihat, ternyata apa yang aku perbuat diam-diam di dalam kamar, di dalam keputusasaan menjadi berkat. Dia menjadi pemuda yang tangguh. Sementara CWP juga melayani dengan metode misi pastoral one on one. Kami mendekati setiap jiwa satu demi satu. Satu demi satu kami layani, bahkan satu anak muda bisa saja kami layani selama 3 tahun. Kami hanya merindukan setiap jiwa bertemu dengan Kristus. Kata sampai ia menemukannya. Bapak Ibu, sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa domba itu adalah hewan yang bodoh ya. Dia tidak tahu arah begitu. Kalau Bapak Ibu, saudara sekalian pernah melihat sebuah cuplikan klip di YouTube ya. Domba ini kalau memang kecemplung ke sebuah lubang, ketika ditolong dia akan kembali lagi, nyemplung lagi ke lubang itu ya. Itu sudah banyak ya klip seperti itu. Yang pasti kalau kita perhatikan dari Lukas 15, ada seekor domba yang hilang. Mari kita coba renungi, ketika pemilik domba ini, gembala ini mencari satu domba itu yang hilang. Kira-kira bagaimana dia mencarinya? Apakah dia akan mencari ke jalan yang biasa dilewati oleh dia berserta rombongan dombanya? Atau ke arah yang tidak biasanya? Sesuatu yang tidak terduga. Sesuatu yang tidak bisa dipastikan karena domba itu adalah domba hewan yang bodoh yang tidak tahu arah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari kata sampai ia menemukannya, dari yang satu terhilang dan akhirnya tertemukan, dapat ditemukan, maka kita akan mengerti satu bentuk hati Allah, yaitu mengenai tekad. Tekad adalah kehendak yang pasti. Kehendak yang akan secara konsisten akan mencari. Tidak peduli tempatnya susah, proses carinya susah, mau kemana, sementara zaman dulu jelas tidak ada Google Maps, tidak ada GPS. Tetapi kata sampai ia menemukannya itu menjadi sebuah kepastian, dorongan yang kuat untuk mencari yang terhilang. Itulah hati Allah kita. Sampai sekarang Tuhan yang kita sembah terus menggerakkan banyak orang untuk mencari. Saya pun percaya pada hari ini Tuhan akan menyentuh hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memiliki hati yang penuh dengan tekad untuk mencari yang terhilang sampai berjumpa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selanjutnya di ayat 5, Lukas 15 ayat 5 ada kata kunci mencari dan menemukan. Lalu saya tegaskan melalui kata di atas bahunya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Pertanyaan, ada apa? Dan mengapa harus taruh di bahunya? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Saudara sekalian, mengapa harus ditaruh di bahu? Kenapa enggak diketali kemudian dibawa biasa aja begitu? Kenapa harus istimewa? Dia punya 100 domba. Apakah ke 100 domba itu akan ditaruh di bahunya? Bisa bongkok kali ya. Pertanyaan sekali lagi,
Apa makna ditaruh di atas bahunya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata konsep yang namanya ditaruh di atas bahunya adalah sebuah konsep pertolongan, for save, untuk menyelamatkan. Engkau jangan kemana-mana, engkau baik-baik saja di sini. Engkau akan aman di atas bahuku. Hati Allah adalah hati yang mau menopang. Hati Allah adalah hati yang mau memikul. Bukankah kita semua telah dipikulnya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita dalami lagi tentang hati Allah. Dahulu saya adalah pembina kaum muda di sebuah gereja. Sebagai pembina tentu tidak setiap saat saya berkhotbah. Ada pengkhotbah lain. Hingga akhirnya di minggu tertentu ada pengkhotbah sedang berkhotbah. Entah kenapa, pada saat khotbah itu berlangsung, saya digerakkan oleh Tuhan untuk keluar dari ruang ibadah. Bukannya bosan karena dengar khotbah ya, tetapi digerakkan oleh Tuhan. Kebetulan ruang ibadah itu ada di lantai 2. Kemudian saya keluar dari ruang ibadah, kemudian oleh karena Tuhan mengarahkan, saya melihat seorang anak muda ada di lantai bawah. Wajahnya kucel, kusam. Karena tidak pernah mandi. Ini pun saya tahu hal ini ketika saya akhirnya berbincang-bincang dengan dia. Kusam, kucal, pakai baju yang kelihatan tidak pernah ganti. Ya. Dan coba saya tes, saya dekati dia, bau asem, bau keringat. Sementara di ruang ibadah, jendela agak sedikit terbuka. Dan sound system bersuara dengan keras. Suara khotbah itu, firman itu terdengar sampai keluar. Saya pun meyakini terdengar sampai tempat dia sedang berjualan kue di bawah. Kemudian sesudah khotbah tentu ada lagu puji-pujian. Anak-anak muda yang ada di dalam semuanya bersorak-sorai, bertepuk tangan. Sementara dia terus memasang wajah yang kecut dan kaku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya disitulah saya tergerak untuk turun dan berkenalan. Anak muda ini ternyata menyimpan kebencian. Sebuah kebencian yang begitu besar. Sehingga dia sekalipun ada di dalam ruang lingkup gereja, dia tidak mau ibadah. Dia memiliki kebencian mula-mula, yaitu ketika dia masih kecil, dia melihat ayahnya mendekati mamanya dan mengangkat pisau tinggi-tinggi dan ingin menancapkan pisau itu kepada mamanya. Anak muda ini melihat kekristenan sebagai hal yang sia-sia. Itu satu. Yang kedua, ketika selesai ibadah seperti ini, jemaat turun berbondong-bondong, mendekati dia, beli kue, tetapi tidak ada sapaan, tidak ada shalom, tidak ada ajakan apapun kau, naiklah ke atas beribadah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebencian kedua muncul di dalam diri anak muda itu. Dia melihat kekristenan hanya sesuatu yang omong kosong. Tidak ada save, tidak ada perlindungan. Aku hanya sendiri. Sementara tadi yang seperti kita baca dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Hati Allah adalah hati yang mencari. Hati Allah adalah hati yang mau menopang, memikul, memberikan keamanan. For safe. Anak muda ini tidak melihat hal itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apakah karena saya hamba Tuhan pada saat itu? Saya memiliki sebuah kelebihan sehingga dapat melihat anak muda itu dan melihat, oh inilah jiwa yang terhilang yang harus saya jangkau. Demikiankah? Tidak. Saya meyakini tidak. Karena Tuhanlah pemilik jiwa-jiwa yang terhilang. Saya hanya mengatakan, Tuhan, aku pernah terhilang dari hadapan-Mu. Pakailah aku. Saya hanya mengatakan demikian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebenarnya setiap kita adalah orang-orang yang pernah terhilang. Setiap kita sesungguh-sungguhnya adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi karena kasih-Nya kita boleh dipulihkan. Tetapi apakah jejak keberdosaan itu, jejak penderitaan itu tidak membuat diri kita menjadi peka kepada mereka yang menderita? Saya sebelum menjadi hamba Tuhan adalah anak yang terhilang. Jarak 10 meter pun dahulu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mencium bau alkohol dari tubuh saya. Baru usia 40 tahun saya bertobat. Saya ditekuk Tuhan sedemikian rupa. Segala sesuatu yang saya perbuat, aib yang saya perbuat, kejijian yang saya perbuat, kenajisan yang saya perbuat, bergaung dengan hebat.
dan tidak pernah hilang di dalam tubuh saya. Apakah gaung itu membawa saya jatuh kembali ke dalam dosa? Hati saya terharu sekali lagi ketika tadi kita menyanyikan. Berikanlah aku hatimu Tuhan. Berikanlah aku matamu Tuhan. Dengan hati dan mata yang diberikan Tuhan, saya bisa melihat dari jarak yang beberapa meter dari lantai 2 ke lantai 1, melihat ada anak muda yang hidupnya penuh dengan kebencian. Saya tidak pernah melupakan siapa saya. Paulus pun pernah berkata, dia tidak pernah melupakan bagaimana dia yang menjadi saksi orang-orang melempari Stefanus hingga dia mati. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sesungguh-sungguhnya kita punya kemampuan, punya rasa untuk bisa merasakan mereka yang terhilang. Anak muda itu kemudian perlahan-lahan dengan percakapan bahwa aku juga orang berdosa. Aku pernah hidup sepertimu. I was there. Menjadi percakapan yang komunikatif. Tidak ada jarak. Dia seakan-akan berjumpa dengan seseorang yang bisa mengerti. Maka diizinkanlah saya datang ke rumahnya. Dan jelas saya dapat jawabannya mengapa dia tidak mandi. Kamar mandinya pun kusah. Tidak ada air bersih. Begitu masuk kamarnya, terbaringlah mamanya. Terbujur, tidak bisa apa-apa karena sakit serius. Ruangan kamar itu bau busuk. Karena maaf, sang mama buang air kecil dan buang air besar di kamar itu. Sementara anak muda itu tidur di pojok bawah, hanya menemani mamanya dan tidak keluar, tidak punya kawan. Bagi anak muda ini, sesuatu yang heran. Mengapa engkau mencari aku? Domba itu, bila dia bisa berbicara, maka dia berkata, mengapa engkau mencari aku, hai gembala? Aku adalah binatang yang bodoh. Tersesat pun aku tidak mengerti apa risikonya. Anak muda itu pun tidak mengerti apa risikonya tinggal bertahun-tahun di dalam kamar yang busuk. Aku pun busuk dahulu. Rasanya pemandangan kebusukan yang pernah saya perbuat masih seperti film yang bisa terlintas di depan mata. Itulah yang membuat saya bisa melangkah dan tidak membicarakan kejijian yang ada di dalam kamar itu. Bukankah kita semua demikian? Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Mereka mempelajari hukum agama sedemikian rupa. 600 lebih hukum Taurat boleh diingat. Tapi membuat jarak dengan orang yang berdosa. Seakan-akan Tuhan Yesus berkata, untuk apa? Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Anak muda itu setelah mengenal hati Allah. Dia mengenal arti pengampunan. Dia bisa mengampuni ayahnya. Itu terungkap ketika mamanya meninggal dan ayahnya datang. Sekalipun sikap ayahnya itu hanya sekedar datang dan memberikan 2 juta rupiah dan kemudian pulang. Tanpa menunggu di rumah duka. Anak muda itu bisa mengampuni. It's okay, dia bilang. It's okay. Dia pun sudah bisa mengampuni orang-orang yang tidak berbuat apa-apa tapi dibencinya. Dia mengampuni dirinya sendiri. Dan dia akhirnya bisa masuk ke ruang ibadah dan bergereja. Saat ini dia sudah memiliki pasangan hidup. Dan memastikan keluarga yang pulih di dalam rumah tangga baru yang akan dibangunnya. Sehingga dia menetapkan untuk ikut bina pranikah. Dia ingin diperbaharui. Karena dia sudah ditemukan Allah. Dan sudah dipikul ayah oleh Allah. Di pundak Allah. For safe. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Aku dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian tidaklah berbeda. Sesama manusia. Punya jalan cerita. Jalan cerita hidup kita merupakan alat yang efektif untuk menjangkau jiwa. Hanya saja pernahkah kita meminta. Tuhan, aku mau engkau pakai. Pernahkah setiap kita berani mengutarakan hal itu. Jangan pusingkan kemana kita melangkah. Tuhan akan menunjukkan karena Tuhan sesungguh-sungguhnya adalah pribadi. Yang sebelum kita melihat, mata dia sudah melihat dan menggenggam jiwa-jiwa itu. Kita hanya menjadi alat yang kecil. Yang boleh disertakan di dalam misinya. Pertanyaannya, mengapa kita disertakan di dalam misinya? Karena kita hendak dimuliakan oleh Tuhan. Aku dulu adalah orang yang tidak mulia. Najis. Tetapi ketika mau dipakai Tuhan. Sesungguhnya saat ini. Saya berdiri tegak di hadapan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sebagai orang yang telah dipakai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada akhirnya kita bisa melihat misi adalah perintah. Perintah. Komando dari Tuhan sendiri. Kadang-kala kita kalau menjawab WA jawabannya apa ya? Siap. Kalau kita mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan muda di pekerjaan suka dikontak sama atasan. Jangan lupa Senin rapat pukul 7. Siap.
Tapi apakah kita pernah mengatakan, siap Tuhan? Di dalam KKR, ketika calling, banyak tangan terangkat, yes Lord, yes Lord, yes. Tetapi ketika diutus, bukan tidak mungkin. Tangan yang terangkat akan berbicara lain, bukan yes Lord. No Lord, dia. No Lord. No. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau begitu, sebenarnya apa sih konsep orang terhilang? Jangan-jangan kitalah yang membuat mereka terhilang. Karena kita tidak mendatangi mereka. Kita tidak menyapa mereka. Kita tidak memberikan tubuh kita untuk sama-sama mengecap penderitaan mereka. Saya sangat meyakini apapun dan siapapun dia sudah mengenal Kristus atau belum. Ketika kita hadir sebagai manusia, menyatakan kesatuan hati, maka akan terjadi percakapan yang indah. Percakapan yang akan mengarah kepada Injil itu, yang akan menjanjikan sebuah kepastian ratapan boleh menjadi berkat. Misi adalah perintah mencari dan menemukan. Bahkan yang mencari bukan kita, Tuhan sendiri yang menunjukkan. Sehingga kita tidak terlalu letih untuk melangkah. Cukup memberikan hati untuk melangkah. Misi adalah kehendak Allah. Misi adalah hati Allah itu sendiri. Yang tidak akan berhenti hingga saat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara terkasih. Kalau tadi di awal CWP dikatakan bahwa salah satu area menjangkau anak-anak muda, yaitu mereka yang memiliki sakit serius seperti kelainan darah. Sesungguhnya itu pun Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kepada saya. Saya punya penyakit kronis, tahun depan genap 40 tahun. Hampir tiap bulan atau 3 bulan sekali harus ke dokter. Tindakan kesannya biasa saja, ya, buang darah. Saya sakit polisitemia vera. Tetapi dari usia seperti ini, dokter saya, Profesor Dr. Jubair Jurban, yang dahulu adalah Ketua Satgas COVID dari ID. Setiap kali saya datang ke rumah sakit, dia selalu pamer kepada suster-suster dan dokter-dokter muda. Karena angkatan saya semuanya sudah dipanggil. Sudah gak ada angkatan saya. Yang hidup hanya saya. Sehingga ada pamer. Bapak Ibu, dalam bagian ini pun menjadi sebuah kesaksian ketika kita membuka hati siapa diri kita. Dokterku pun selalu mengatakan, dia memanggil saya Mas Beni. Mas, waktu COVID dia selalu berpesan, tolong sampaikan ya kepada jemaatmu agar hidup sehat. Ketika kita membuka diri, jati diri kita seluas-luasnya, itu pun menjadi bahasa misi. Bahkan Profesor Dr. Haji Jubair Jurban itu pada suatu saat pernah menjadi narasumber yang menceritakan tentang penyakit saya ketika kesaksian saya ini ditayangkan di acara Solusi beberapa tahun yang lalu. Sudah bertahun-tahun yang lalu. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukalah diri kita. Biarlah kita menjadi alatnya yang indah di mata Tuhan. Namun ketika kita membuka diri kita, jangan pernah lupa. Misi adalah tekad. Misi adalah sebuah kepastian, keinginan yang pasti. Tidak bisa sekarang kita mengatakan misi, besok tidak mengatakan misi. Tidak bisa hari ini kita mengatakan, ya aku mau Tuhan. Besok aku tidak mau Tuhan. Misi adalah sebuah kepastian, sebuah tekad. Karena kita akan membicarakan perlindungan dari Allah yang pasti. Misi adalah hati Allah.